Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan pemirsa, masih terkait dengan mencegah cedera dengan latihan yang tepat dan terukur. Langsung saja nih sifatnya ke Bang Gilang terlebih dahulu. Tadi kan kita sempat bahas ya Bang, ada beberapa program latihan yang harus disesuaikan dengan asesmen awal tadi. Nah gimana sih Bang sebagai seorang pelatih itu melakukan penjadwalan pada saat latihan agar tetap aman dan juga progresif? Jadwalnya apa dulu nih Mbak? Maksudnya jadwal. Biasanya fitness terlebih dahulu ya Bang ya. Oh gitu. Misalnya untuk orang awam atau nanti ada bedanya ternyata untuk atlet juga Bang? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuman lebih ke volumenya aja. Volumenya aja, intensitasnya gimana. Kalau orang awam kan minimal seminggu 3 kali ya. Kalau kita mengikuti standar WHO kan seminggu 5 kali. Kalau memang kan emang peruntukan jadi atlet itu bisa seminggu 6 kali ataupun bisa sehari 2 kali latihan. Tapi sehari 2 kali latihan itu tidak akan bikin kelelahan. Jadi makanya sebagai pelatih kita ada periodisasi, ya kan, pendek, menengah, sama panjang. Biar nanti pada saat mereka katakanlah tanding mendapatkan peak performanya. Jadi jangan sampai si atlet ini kelelahan pada saat bertanding. Gitu. Oke, kalau untuk mengenali batas aman antara atlet atau awam nih Bang, itu gimana sih sebagai seorang pelatih? Apakah ada tanda-tandanya juga yang harus dikenali atau gimana? Sebenarnya nggak ada tanda-tanda yang harus spesifik ya. Kembali lagi, kalaupun merasa kelelahan si kliennya ataupun kita ngasih materinya atau menunya keberatan nih kan, pasti kita bisa melihat dari nyatanya langsung gitu. Terkadang juga ya, pengalaman saya di lapangan, member itu bilang, "Coach," katanya kan, "kayaknya hari ini saya merasa lelah," gitu kan. "Boleh nggak menu hari ini kita ganti sama menu yang kemarin?" Dia bilang gitu. Jadi lebih bagus si membernya jujur gitu. Terkadang kan kita kan nggak bisa baca postur orang apalagi happy, lagi apa gitu kan, dengan kondisi keramaian terkadang gitu ya. Tapi terkadang juga kita bisa baca kondisi member itu. Jadi lebih bagus sebagai member atau pelatih melihat nih kondisi hari ini. Kan kadang-kadang kita bisa lihat kadangnya agak capek, lemes, lesu kan, kita tanyain kenapa hari ini, makannya gimana, jam tidurnya gimana, ada masalah apa di luar sana, kita boleh tanyain. Karena akan mengganggu periodisasi yang sudah kita plankan gitu. Oke, Karena kalau misalkan member nggak latihan 1 hari aja ya, itu bakal menghambat progresnya ke depan. Oh berarti walaupun 1 hari itu 1 hari bisa aja. mempengaruhi Iya. juga ya Bang ya? Karena kita harus nutupin cover yang sebelumnya. Misalkan kita lari harinya jalur interval, dia nggak datang ataupun dia lagi lemas, kan kita nggak bisa masukin programnya kan. Otomatis kita ganti yang lebih aman, biar nggak cedera kan resikonya gitu. Oke, berarti memang dari kliennya juga harus komunikasi Ya, ya komunikasi. ke pelatihnya juga. Jadi memang harus jujur, dari asesmen awal harus jujur, dan pada saat latihan juga harus untuk kondisinya juga dikatakan dengan pelatihnya ya Bang ya. Nah kalau dari Bang Agus nih Bang, tentunya tadi sudah sedikit dibahas terkait dengan cedera akut dan juga cedera kronis. Nah kalau perbedaan antara penanganan antara cedera akut dan kronis itu ada perbedaan yang signifikan nggak Bang? Jadi kita lihat dari cedera tadi ya, dari akut maupun kronis itu biasanya ada perbedaan penanganan. Dimana kalau akut itu kan berarti dia masih baru, jadi penanganan awal itu biasanya kita berikan treatment dingin ya kita sebutnya ya. Jadi kita kurangi cederanya dengan kita blok peradangannya, biasanya dengan compress ice. Nah, untuk tujuan awal itu tujuannya untuk mencegah pendarahan atau pembengkakan itu semakin menjadi ya. Jadi biasanya kita berikan tindakan-tindakan yang untuk preventif, tujuannya peradangan atau cederanya biar tidak makin menjadi parah. Nah kalau yang sudah kronis biasanya kita ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Biasanya kalau untuk jangka pendek biasanya kita manajemen nyeri dulu dan juga manajemen peradangan. Biasanya menghilangkan bengkaknya dulu, terus habis itu kita mengejar permasalahan, misalkan dia ada permasalahan sendi, jadi kita kejar LGS-nya dulu atau lingkup gerak sendinya dulu, tujuannya untuk bisa mobilitasnya bisa kembali normal, itu jangka pendek. Untuk jangka panjang biasanya erat kaitannya biasanya dengan ke arah atlet ya, di mana dia pengen kembali ke aktivitas biasa atau kembali ke performa olahraganya. Nah, jadi untuk jangka panjang biasanya kita ukur dulu kekuatan ototnya, massa ototnya, besar ototnya. Jadi kita ukur semuanya. Jadi kalau misalkan dalam arti pasien ini sudah cukup untuk rutinitas harian, ya kita batasi segitu aja. Tapi kalau dia pengen untuk performa kembali untuk berolahraga, kita tingkatkan lagi. Biasanya kita berikan program latihan dari kita atau kita konsultasikan ke bagian
PT dari kayak tempat Mas Gilang, biasanya ada nggak program untuk meningkatkan massa otot, biasanya seperti itu. Jadi kita harus tahu di mana kondisi cedera tadi. Ini sudah berapa hari kah cedera tadi, atau sudah seberapa sembuhnya. Kadang kan ada beberapa kasus di mana orang keseleo. Nah, jadi dia tidak langsung datang ke fisioterapi, dia bawa ke tukang urut dulu, di mana awalnya belum bengkak, setelah diberikan tindakan masas tadi semakin bengkak. Jadi kadang kita lihat ini sudah lebih parah kondisinya. Jadi kita berikan tindakan di mana manajemen mengurangi nyerinya dulu dan mengurangi bengkaknya. Jadi akan kita selanjutnya berikan latihan untuk penguatan di area pergelangan kaki. Soalnya cedera-cedera seperti itu kadang hal sepele bagi orang awam ya, sekedar keseleo jadi bawa urut, jadi atau sekedar cedera aja bawa urut, padahal harusnya itu kita harus aware dengan kondisi-kondisi tersebut ya, harusnya setidaknya bawa dulu ke dokter atau langsung ke fisioterapi kayak gitu. Oke, berarti ada kolaborasi antara fisioterapis dan juga pelatih kebugaran. Betul. Nah, kalau untuk kolaborasinya gimana aja sih Bang? Apa aja sih kolaborasi yang dilakukan antara pelatih kebugaran dan juga fisioterapis dari Bang Gilang? Kolaborasi yaitu kalau misalkan ada siklus cedera, ya cepat-cepat kita tanganin ke pihak fisioterapi. Langsung kita arahin, hubungin, atau enggak kami dari pelatih hubungin fisioterapisnya kan, saya punya klien, tolong dibantu bagian, katakan bagian pergelangannya agak nyeri, ya kan, dia bilang keseleo, ya kan, tolong dibantu, apakah bisa mungkin untuk kembali latihan besok gitu kan. Kalau misalkan, Coach Gilang, saya perlu waktu 4 hari 3 hari nih untuk istirahat si kliennya, saya ikutin arahan dari fisioterapi juga gitu. Oke, berarti Karena sekarang itu emang paling penting kolaborasi antara pelatih sama bagian kesehatan. Baik itu dokter pun harus benar harus gitu. Karena kami di Asosiasi Pelatih Kebugaran sendiri, APKI namanya gitu. Kami harus connecting antara pelatih, medis, dokter ataupun juga fisioterapi. Karena itu akan bersinambungan terus. Misalkan nih kalau misalkan asesmen yang nggak bagus kan, kita pasti arahin ke dokter kan. Katakan jantungnya tinggi atau misalkan ada sakit jantung gitu kan, pasti kan kita harus ronsen atau misalkan pengecek ke dokter yang emang jago lah di sana gitu. Atau kalau cedera kita arahin lah ke fisioterapi. Banyak juga kok kayak Mas Agus nanya, anak saya mau jadi polisi gitu, anak saya mau gini ya, dia ngarahin ke saya gitu. Oh, berarti bisa untuk program latihan Bisa seperti itu juga ya, Bang? bisa. Oke, baik, tentunya memang ada program latihan yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu dan melihat tadi juga ya Bang ya, apakah memang kalau misalnya ada cedera dikhususkan dulu terlebih dahulu untuk ke pelatih kebugaran atau tidak. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan mencegah cedera dengan latihan yang tepat dan terukur. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.